pada sore hari ini saya kembali lagi kedatangan rekan saya Ibu Lena. Terima kasih Ibu. Ada apa nih? Silakan duduk dulu Ibu ya, duduk dulu santai. Silakan minum dulu Bu, tenangkan dulu pikirannya. Kemudian kalau sudah tenang, Ibu silakan ya bisa menceritakan gimana Bu Hai sudah Pak relax. sore hari ini maaf mau bertanya dulu nih, saya mau bercerita, apakah ada waktu Iya, silakan. sedikit? Iya, silakan Bu. Saya meskipun saya di tengah-tengah kesibukan ada 10-15 menit waktu saya untuk Ibu ya untuk berbicara tentangnya. Silakan Ibu ya sampaikan apa lagi Bu yang membuat Ibu datang ke sini. Saya kan mengajar di SD, kebetulan minggu depan kan akan dilakukan penilaian akhir semester ya. Iya. Saya mengajar di kelas 5, tapi kebetulan ada salah satu murid saya yang akhir-akhir ini jarang sekolah gitu, kemudian jarang mengerjakan tugas, mengerjakan PR. Nah itu saya menjadi sedikit mengganggu pikiran saya dan kondisi pembelajaran di kelas gitu. Pasti sih Bu ya. Saya kira tidak hanya Ibu loh, tidak hanya Ibu, semua guru pun bahkan kalau di SD kan namanya adalah guru kelas ya, sama dengan wali kelas. Sehingga kalau ada anak yang memang sudah mau penilaian akhir semester atau ujian apapun tiba-tiba tidak atau jarang hadir itu pasti akan mengganggu ya. Itu permasalahan Ibu ya untuk sekarang ini sehingga kita tahu. Nah, Iya Pak. sebelumnya Ibu ya, dari kondisi tadi dan dari kedatangan Ibu ini, tujuan Ibu sore hari ini dan obrolan kita itu apa Bu? Ini apa Ibu tujuannya? Pastinya saya ingin mengembalikan kembali kedisiplinan dari anak didik saya, apalagi sekarang menjelang penilaian akhir semester gitu Pak. Jadi ingin mengembalikan lagi kedisiplinan yang dulu ya Bu ya, anak Ibu satu orang aja Ibu ini. Kalau dulu emang gimana? Ada sebenarnya sih ada beberapa orang, ada sampai dua orang. Nah kejadian ini baru saya alami akhir-akhir ini gitu. Padahal kan ini sudah berjalan satu semester ya, hampir satu semester. Jadi saya juga menjadi tanda tanya gitu, kenapa bisa terjadi seperti ini bahkan di akhir-akhir mau ulangan gitu. Begitu ya. Iya. Ya. Dari pengamatan Ibu yang memang anak ini dikatakan jadi kurang jarang masuk ini, kira-kira kenapa Bu? Apakah Ibu sudah sebentar ini ada gangguan berisik ya? Apakah Ibu sudah mengetahui Bu, apakah tidak banyak misalnya ketahuan apakah motivasinya kurang atau emang faktor keluarga, apa kira-kira menurut pengamatan Ibu? Kalau diceritakan. Yang mungkin yang sudah saya lakukan, bertanya pada temannya dan kepada guru-guru lain yang kebetulan dekat, karena saya itu beda daerah, lumayan jauh ya dengan lingkungan, dengan tempat saya di sekolah saya. Jadi saya bertanya kepada temannya bahwa anak tersebut membantu orang tuanya ke ladang. Ada juga anak yang katanya anak itu mengasuh adiknya karena orang tuanya ke ladang gitu. Jadi faktornya seperti itu katanya. Oke, itu menurut temannya ya Bu. Jadi membantu orang tuanya ke ladang, ada juga kadang-kadang juga membantu mengasuh adik-adiknya karena orang tuanya ke ladang. Iya. Ada lagi mungkin faktor lain nggak? Saya belum mengidentifikasi lebih lanjut karena keterbatasan waktu.
karena banyak kegiatan juga, kemudian di sekolah lagi sedikit sibuk ya Pak sebenarnya. Jadi hanya baru seperti itu yang saya lakukan. Jadi menanyakan kepada teman dan kepada guru. Nah, Bu, ini itu kan kelas 5 ya Bu ya. Apakah ada catatan dari anak ini, mungkin ada obrolan ringan saja tidak apa ya, dari dulu sebelumnya di kelas 4 itu ada obrolan nggak dulunya begini juga sama atau baru-baru? Iya, kebetulan saya bertanya juga kepada wali kelas sebelumnya, katanya emang kalau musim ke ladang gitu ya, sekarang kan musim penghujan, jadi anak tersebut memang diminta bantuan oleh orang tuanya karena keterbatasan ekonomi, keterbatasan pengetahuan orang tua terhadap pentingnya pendidikan. Jadi seperti itu yang saya dapatkan informasi dari wali kelas yang lain. Nah, kalau menurut Ibu yang idealnya itu memang di usia kelas 5 SD seperti yang anak ini, itu bagaimana Bu peran dia sebagai siswa itu? Idealnya harusnya. Kalau menurut saya peran seorang anak di usia SD kelas 5 itu kan rata-ratanya ke usia 11 ya, 11 tahun. Ya, betul. Jadi saya harapannya itu anak-anak fokus belajar saja sama bermain gitu, jangan sampai dilibatkan dengan kegiatan-kegiatan orang tua atau bahkan menjadi ikut bekerja dengan mereka gitu. Jadi sebaiknya anak-anak itu fokus belajar, disiplin ke sekolah, mengerjakan tugas dengan baik gitu, dan bermain. Nah, Bu, kalau di rate ya, di rank berapa kira-kira nih si anak ini kalau dari tingkat ketidakdisiplinannya ataupun tidak hadirannya, Bu? Dari 1 sampai 10 kira-kira ini berapa nih anak ini ketika mungkin musim penghujan gini ya, musim keladang ini, apakah memang 0 sekali atau memang sesekali juga meskipun musim ladang dia juga suka masuk gitu, Bu? Kalau harapan saya sih setiap hari efektif sekolah bisa datang ya sesuai jadwal. Tapi sekiranya kalau keterbatasan mungkin seperti ada juga kalau di sekolah saya jarak, kalau musim hujan lebat gitu kan, saya bisa memaklumi kalau hal seperti itu. Tapi kalau untuk anak membantu bekerja, saya sedikit merasa kurang enak gitu. Kalau anak diperbantukan seperti itu gitu. Jadi harapan saya anak-anak bisa setiap hari maksimal ke sekolah dan mengerjakan PR sesuai apa yang telah saya berikan. Baik, oke ya. Jadi untuk hanya ingin 10 tentunya jadi Bu ya. Nah Ibu, dari tadi kalau diukur Bu, dari 0 sampai 10, ketika musim keladang ini, anak ini kehadirannya 0, selalu 0, atau memang dia itu kadang-kadang ada, kalau dinilai itu ada di 2 lah posisinya, atau memang pasti full 0? Kalau dari seminggu itu hanya 1 kali datangnya. Oh, jadi menurut Ibu ada di posisi berapa Bu kehadiran dia? 0 dari 1 sampai 10 lumayan itu? tertinggal jauh gitu. Oke, siap. Lumayan juga ya Bu ya. Jadi tantangan Ibu luar biasa beratnya, dan saya ingin apresiasi dulu Ibu, luar biasa. Ibu seorang perempuan, seorang ibu juga dihadapkan dengan situasi yang begitu berat ya. Begitulah Bu, guru di perkampungan ya, di kita harus sabar. Oke. Nah, dari tadi hasil Ibu mengidentifikasi, dari juga tadi menanyakan ke teman-temannya, juga hasil Ibu pengamatan, kira-kira apa yang Ibu rencanakan nih Bu terkait dengan apa yang Ibu telah amati dan telah Ibu dapatkan data-datanya. Seperti tadi kan
ketika musim keladang pasti begini pertama, kemudian kedua juga orang tuanya juga seolah membiarkan misalnya. Nah, Ibu punya rencana nggak untuk beraksi Bu untuk untuk menyelesaikan masalah itu? Mungkin rencana yang saya akan lakukan, yang pertama home visit tentunya memberikan pengarahan atau pengertian terhadap orang tua tentang pentingnya pendidikan dan Pendidikan ya. posisi anak dan anak harus bagaimana peran seperti apa. Bantuan komite dan yang ada di lingkungan masyarakat yang dekat dengan orang tuanya gitu. Jadi dukungan dari semua pihak. Yang terutama yang akan saya lakukan itu home visit. Gitu. Jadi memang betul ya Bu, dukungan dari semua pihak itu penting ya, karena anak itu bukan hanya kewajiban sekolah soal melempar pada sekolah saja ya Bu ya. Ya. Oke, Ibu sudah sangat ternyata ya sudah sangat sudah matang juga telah merencanakan aksi untuk menyelesaikan masalah ini. Ketika ada kemungkinan apa Pak? Maaf putus-putus. Kemungkinan yang bisa Ibu lakukan itu kapan Bu? Kemungkinan kalau dilihat dari rentang waktu yang sudah memasuki akhir semester ya, mungkin rencana aksi ini akan mulai saya terapkan pada hari Jumat ini mungkin. Kemudian untuk waktunya mungkin kebetulan kan Jumat itu agak di sekolah bisa dipakai untuk kegiatan yang lain, jadi saya akan mulai melakukannya. Kemudian mungkin untuk waktu yang dibutuhkan sekiranya 2 minggu sampai 1 bulan mungkin ya, karena ini melibatkan orang tua dan lingkungan, jadi membutuhkan waktu yang cukup lama juga. Juga ya Bu ya, jadi tantangan Ibu luar biasa beratnya, dan saya ingin apresiasi dulu Ibu, luar biasa. Ibu seorang perempuan, seorang ibu juga dihadapkan dengan situasi yang begitu berat ya. Begitulah Bu guru di perkampungan ya, di kita bersama. Oke. Nah, dari tadi hasil Ibu identifikasi, dari juga tadi menanyakan ke teman-temannya, juga hasil Ibu pengamatan, kira-kira apa yang Ibu rencanakan Ibu terkait dengan apa yang Ibu telah amati dan telah Ibu dapatkan data-datanya. Seperti tadi kan ketika musim keladang pasti begini pertama, kemudian kedua juga orang tuanya juga seolah membiarkan misalnya. Ibu punya rencana nggak untuk beraksi Bu untuk menyelesaikan masalah ini? Mungkin rencana yang saya akan lakukan, yang pertama home visit tentunya memberikan pengarahan atau pengertian terhadap orang tua tentang pentingnya pendidikan dan posisi anak dan anak harus bagaimana peran seperti apa. Bantuan komite dan yang ada di lingkungan masyarakat yang dekat dengan orang tuanya gitu. Jadi dukungan dari semua pihak. Yang terutama yang akan saya lakukan itu home visit. Jadi memang betul ya Bu, dukungan dari semua pihak itu penting ya, karena anak itu bukan hanya kewajiban sekolah soal melempar pada sekolah saja ya Bu ya. Ya. Oke, Ibu sudah sangat ternyata ya sudah sangat sudah matang juga telah merencanakan aksi untuk menyelesaikan masalah ini. Ketika